Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada hari ini kita insya Allah akan berbagi sharing pengalaman kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, yang berbahagia ini. Semoga ingin kita sampaikan hari ini bermanfaat buat kita semua dan tidak mengurangi uh, hikmah yang akan kita sampaikan pada hari ini. Walaupun sedikit terlambat, saya mohon dimaafkan karena baru selesai sholat Jumat di wilayah saya di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan coba lanjut langsung ke materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah terkait dengan pengkajian secara komprehensif. Ya, secara komprehensif pada kasus-kasus luka kaki diabetes dan apa yang harus dilakukan dalam perawatan luka modern saat ini. Nah, sebelum kita lanjutin ke materi kita, salah satu adalah disclaimer-nya. Disclaimer ini adalah materi yang saya sampaikan hari ini itu semuanya adalah berkaitan dengan edukasi. Diambil berdasarkan referensi ilmiah tentunya bagi kita tenaga kesehatan. Kemudian informasi ini tidak menggantikan untuk penilaian klinis secara profesional. Tindakan ini disesuaikan dengan kondisi pasien secara individual dan pedoman terkini, dan penyajian ini tidak bisa ditanggungjawab tanpa supervisi profesional yang sesuai dengan keilmuannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan kepada seluruh panitia yang menyelenggarakan acara ini dan kepada para peserta yang telah masuk ke ruang Zoom yang hari ini akan kita sampaikan beberapa hal. Tentunya adalah yang pertama adalah terkait dengan introduction-nya diabetic foot ulcer, kemudian comprehensive assessment, modern wound management, dan take home message, conclusion, dan inspirasi. Introduction-nya adalah kalau kita lihat secara definisi, tentunya definisi ini diawali oleh definisi diabetes. Ya, diabetes kemudian berkembang, komplikasi-komplikasi terjadi dari penanganan diabetes yang tidak sempurna, yang akhirnya terjadi komplikasi pada luka kaki diabetes. Komplikasi pada luka kaki diabetes itu yang menyebabkan terjadinya adanya luka kaki diabetes. Luka kaki diabetes ini disebabkan oleh adanya komplikasi-komplikasi yang terjadi akibat penurunan-penurunan sistem pada kaki. Tentunya ada kaitannya dengan peningkatan kadar gula darah. Ya, dengan peningkatan kadar gula darah ini yang tidak terkontrol menyebabkan terjadi melepasnya jaringan-jaringan baik pun kulit pada area kaki. Kenapa hal ini terjadi pada area kaki yang paling banyak? Karena area kaki ini adalah area yang paling lambat disuplai oksigen oleh sistem kardiovaskuler. Kemudian, apa penyebabnya sehingga terjadinya luka ini? Ada yang lukanya kecil, ada lukanya sedang-sedang besarnya, ada lukanya yang sangat-sangat besar, atau mungkin bahkan satu kaki, atau mungkin bahkan dua kaki, atau mungkin ada yang kakinya nggak bisa lagi diapa-apain, gitu ya. Tentunya ini adalah penyebabnya, salah satunya yang paling sering kita tahu adalah neuropati, kerusakan pada saraf-saraf perifernya, atau lebih dikenal dengan nerve damage peripheral blood vaskulernya. Atau nantinya kalau kasus ini semakin hari semakin berat, maka akan menyebabkan terjadinya peripheral arterial disease walaupun prosesnya panjang dan terjadinya kelemahan dalam mengatasi memanajerial diabetesnya. Artinya ada pola-pola yang tidak terkontrol oleh pasien itu sendiri. Kemudian, apa dampak yang mempengaruhinya? Tentunya adalah luka ini akan memberikan komplikasi-komplikasi yang lumayan besar.
Salah satunya adalah yang paling sering kita alami, yang paling sering dialami oleh pasien kita adalah terjadinya infeksi pada luka. Infeksi ini ada yang cepat proses penanganannya, ada yang prosesnya lambat, ada yang prosesnya sangat lambat, bahkan ada yang prosesnya akan berakhir dengan amputasi. Ini yang menyebabkan kadang-kadang terjadi sistem kegagalan dalam proses penyembuhan atau proses perawatan pada kaki diabetes. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, untuk kasus-kasus diabetes ini kita terus berupaya untuk mengurangi beban terjadinya amputasi di seluruh wilayah kita, terutama wilayah Indonesia. Teman-teman semua yang berkecimpung pada area luka kaki diabetes tentunya juga telah berupaya. Hal ini penting kita atasi, salah satunya adalah dalam pemberian edukasi akibat dampak yang terjadi pada luka kaki diabetes. Kalau kita lihat secara epidemiologi, global prevalence ya, prevalensi global berdasarkan International Diabetic Federation itu angkanya diperkirakan penderita diabetes itu 15 sampai 25% dari penderita diabetes. Jadi kalau dikatakan berjumlah antara 15 sampai 25%, ini menunjukkan angka yang lumayan besar ya dari angka diabetes ini 15 sampai 25%, ini menunjukkan angka yang besar di wilayah kita Indonesia. Nah, oleh karena itu ini penting adanya suatu terobosan di Indonesia bagaimana caranya menurunkan angka diabetes sehingga penderita luka diabetes juga ikut menurun. Nah, ini yang masih jadi tantangan besar. Ini challenging buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kemudian lagi adalah beberapa faktor risiko yang berperan dalam proses terjadinya luka kaki diabetes ini. Tentunya adalah salah satunya usia tua atau lansia atau lanjut usia. Nah, jadi saat ini walaupun perokok juga ketika kita memang katakan bahwasannya banyak perokok aman-aman aja, ya katanya nggak ada masalah kok aman-aman aja katanya kan. Tapi pada kenyataannya perokok itu paling tinggi angka kejadian luka kaki diabetes. Nah, saat ini kami dalam 1 bulan kami menerima pasien baru dalam 1 bulan kami menerima pasien baru kurang lebih 20 sampai 30 kasus. 90% penderitanya adalah perokok. Jadi hanya 10% penderitanya yang nggak merokok, yang memang efek murni dari pola makannya yang tidak bisa dia kontrol. Kemudian, ketika kita melihat kasus-kasus ini dengan durasi yang begini panjang, proses perawatannya membutuhkan waktu 2 bulan, 3 bulan, malah beberapa kasus yang terganggu dengan sistemnya yang berat, organ yang berat itu bisa sampai 4 bulan, 5 bulan. Inilah yang menyebabkan insiden ini kebanyakan dari teman-teman yang mengalami kasus ini, pasien-pasien yang kita lihat itu akan berakhir dengan sebagian amputasi atau kadang berakhir dengan sebagian pasien meninggal dunia karena sepsis terlalu lama dalam proses penataan laksanaan perawatan. Kemudian sosioekonomiknya juga berperan, Bapak Ibu sekalian. Perannya di mana? Banyak kasus-kasus pasien kita yang memang nggak punya biaya untuk perawatan. Biayanya yang minim dalam proses merawat karena memang nggak punya biaya untuk perawatan. Padahal kita tahu bahwasannya perawatan luka kaki diabetes ini nggak sedikit biaya yang akan dikeluarkan. Maka oleh karena itu harus punya terobosan-terobosan tertentu, misalnya tentunya dimulai dari negara yang bisa menyesuaikan panduan-panduan terkini untuk bisa diedar-edarkan ke seluruh wilayah provinsinya. Seperti contoh ketika saat ini kami sedang membuat bersama tim panduan perawatan luka nasional yang dikomandoi oleh penyakit tidak menular Kementerian Kesehatan RI dan sedang berproses.
dan sudah mengikuti rapat 1 kali di hari Selasa kemarin untuk buku panduannya dan beberapa hal yang sedang kita lakukan revisi-revisi untuk panduan nasional perawatan luka. Kemudian dampak bagi kesehatan terkait adalah kualitas hidupnya. Nah, secara fisik tentunya ini akan menyebabkan beberapa hal yang akan dialami oleh pasien, ya. Nyeri kronis, kemudian risiko infeksi, menurunnya mobilitas baik ringan, sedang, berat, sehingga mengganggu keseimbangan dalam aktivitas fisiknya. Kemudian juga sering mengalami penanganan-penanganan yang terlalu lama, terlalu panjang, ya, sehingga nanti berakhir dengan amputasi. Nah, kepada teman-teman yang saat ini dalam proses menangani pasien-pasien luka kaki diabetes, tangani semaksimal mungkin. Kalau memungkinkan, memang nggak memungkinkan untuk terus kita rawat, mungkin bisa dengan di refer apakah ke teman-teman yang levelnya lebih tinggi ataukah ke teman-teman yang ahli di bidang pembuluh darah misalnya, mohon bantuannya untuk segera di refer supaya apa? Mencegah jangan sampai terjadi amputasi. Nah, di wilayah saya beberapa hal terjadi problem ketika ada pasien, teman-teman alumni itu nggak mau nge-refer cepat. Jadi padahal kasusnya sudah tahu kalau ini harus di-refer misalnya ke ITN misalnya, atau di-refer ke bedah vaskuler misalnya. Itu tidak di-refer secara cepat. Akhirnya pasien beberapa kasus kita nerima dalam keadaan sudah mendekati kasus-kasus sepsis yang menyebabkan nanti kesulitan kita dalam penanganan. Saat ini kami menangani ada 10 kasus yang kasusnya terlalu terlambat untuk di-refer. Terlalu terlambat untuk di-refer sehingga kondisinya mendekati sepsis yang akhirnya memang memberatkan pasiennya. Kemudian Bapak Ibu berdampak kepada emosionalnya. Banyak pasien yang cemas, banyak pasien yang depresi, kemudian banyak pasien yang harga dirinya rendah, yang akhirnya mengisolasikan diri, nggak mau berteman, nggak mau bertemu. Tentunya ini jadi problem karena akan berpengaruh pada kadar gula darahnya. Kemudian terkait dengan ekonomi finansial tadi yang kita sudah bahas di awal tadi, ini salah satu juga karena biaya beban yang berat, living cost-nya berat ketika dia harus keluar dari daerahnya menuju ke tempat perawatan misalnya dari satu daerah 3 jam 4 jam perjalanan baru ketemu dengan klinik perawatan luka. Rata-rata pasien yang sudah kita kirim ke rumah sakit yang memang kasusnya memang berat kita tangani, segera kita kirim rumah sakit, tapi kadang-kadang pasien juga menolak untuk dilakukan tindakan amputasi. Nah, menolak dilakukan tindakan amputasi. Nah, ketika pasien menolak dilakukan amputasi, maka problemnya adalah kondisi-kondisi sepsis itu yang mudah kita temuin Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, juga apa namanya, keterbatasan dalam gaya hidupnya sehingga menurunkan tingkat kemandiriannya dalam melakukan aktivitas dia sehari-hari yang nantinya tentunya pasien memperburuk keadaannya karena tidak bisa melakukan apapun yang dia rencanakan, yang akhirnya memang menarik diri seperti kasus yang kita sebut di atas tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, comprehensive assessment-nya apa yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian? Ya, ada beberapa hal yang paling umum yang harus kita lakukan dan memang ini harus dilakukan Bapak Ibu. Sembari melakukan nanti tindakan pengkajian yang lebih mendalam lagi atau menggunakan alat-alat tertentu yang diperlukan. Secara clinical evaluation-nya, assessment ini yang paling umum kita lakukan tentunya adalah dengan melakukan inspeksi, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu melakukan inspeksi, melihat kondisinya bagaimana, apakah pasiennya lukanya lebar, kecil, atau bagaimana kondisi lukanya, kemudian apakah pasiennya infeksi, apakah pasiennya sedang mengalami proses peradangan, apakah pasiennya dengan wound bed preparation-nya nekrotik misalnya, ataukah wound bed preparation-nya mungkin dalam keadaan granulasi penuh. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu uh,
dikajikan secara detailnya. Kemudian tidak terlepas juga dengan pengkajian sensorinya, perasanya, karena juga butuh pengkajian sensorinya. Apakah pasiennya mengalami neuropati? Apakah tidak? Tentunya dengan yang sangat sederhana kita bisa melakukan dengan pemeriksaan monofilament test. Atau bila Bapak Ibu nggak memiliki monofilament test yang 10 gram, Bapak Ibu boleh menggunakan garputala. Ya, garputala, boleh garputala yang kecil, boleh garputala yang besar. Karena ada dua ukuran ya garputalanya, boleh dipakai Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk apa dilakukan sensory test? Kita mau tahu apakah pasiennya neuropati ringan, apakah pasiennya neuropati berat, apakah pasiennya neuropati sangat-sangat berat misalnya. Karena banyak kita temuin kasus pasiennya ketika datang ke praktek mandiri perawat, praktek mandiri dokter, pasiennya tertancap dengan paku di telapak kakinya dan dia kadang nggak sadar ketika ada benda asing yang sudah nancap di telapak kakinya karena terlalu berat sudah neuropati yang dialami oleh pasien itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa lagi yang harus kita lakukan? Tentunya adalah vascular assessment. Nah, vascular assessment ini memang harus dilakukan oleh perawat-perawat yang sudah terlatih, yang sudah dilatih benar dalam penggunaan vascular Doppler yang paling minimum, paling minimal. Atau mungkin Bapak Ibu nggak memiliki vaskular itu untuk mengevaluasi pembuluh darahnya, aliran darahnya, Bapak Ibu silakan kirim ke dokter bedah vaskulernya supaya diperiksa di sana. Nah, berkolaborasilah dengan mereka bedah vaskuler. Nanti bedah vaskuler akan lakukan pemeriksaan. Bila memungkinkan untuk perawatan, maka akan dikirim kembali ke Bapak Ibu sekalian untuk terusan penata laksanaan perawatannya. Tentunya kalau Bapak Ibu sudah terlatih dalam penggunaan ankle brachial index atau vascular Doppler, pengukurannya ini lebih mudah. Kalau kita memang di daerah, misalnya ya kadang kesulitan kita mau kirim ke rumah sakit jauh misalnya ya, kadang 4 jam, 5 jam perjalanan baru ketemu. Nah, tahu-tahu di sana tidak ketemu dengan dokter bedah vaskulernya atau bedah vaskulernya mungkin tidak ada di satu daerah itu. Nah, ini kadang-kadang yang ah, menyulitkan. Tapi walaupun begitu, tetap kita terus berupaya untuk kiranya bisa mengatasinya semaksimal mungkin. Kemudian lagi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal, salah satunya tanda infeksi. Tanda infeksi ini ya, ada tanda-tanda infeksi. Nah, ketika tanda infeksi ini juga ada, Bapak Ibu memang harus segera juga memeriksa secepat mungkin. Bapak Ibu anamnese, Bapak Ibu kaji sedetail mungkin. Apakah pasiennya sudah makan obat antibiotika dari dokter ataukah pasiennya beli obat sendiri. Nah, ini kadang pasien kita nih pinter-pinter beli obat sendiri di apotek. Nanya dia ke apoteker di apotek, apotekernya juga ngasih. Ya kan, oh ini kondisi lukanya begini dia dari foto. Oh udah makan obat ini. Padahal pasien luka infeksi itu dengan kondisi yang pus yang sudah banyak, tentunya yang terbaik adalah dengan pemeriksaan pusnya atau istilahnya dilakukan kultur supaya kita tahu dengan kultur ini akan diketahui kalau pasiennya kebutuhannya antibiotika jenis yang mana. Sehingga pemakaian antibiotika pada pasien luka kaki diabetes dengan infeksi itu tidak meraba-raba pemakaiannya, yang tentunya untuk memberikan ketepatan dalam pemberian jenis obat-obatan. Ada beberapa tim medis yang memang tepat dalam pemberian obat-obatan. Ini memang eh, jam terbangnya memang tinggi, ternyata sari kultur itu juga obatnya misalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita harus berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat-obatan tertentu seperti jenis golongan antibiotika untuk penata laksanaan luka infeksi dari hasil evaluasi klinis pasien-pasien yang kita temuin.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu boleh menggunakan beberapa instrumen dalam proses pengkajian kondisi luka kaki diabetes. Ada Wagner, ada PEDIS, ada Sinbad, ada University of Texas. Ini boleh Bapak Ibu lakukan, mana yang Bapak Ibu lebih anggap itu lebih nyaman, anggap lebih enak, anggap lebih memudahkan. Pilih saja salah satunya. Nah, pilih saja salah satunya sebagai instrumen untuk mengetahui kondisi-kondisi beratnya yang dialami pasien. Apakah ringan, apakah sedang, apakah berat. Tentunya ini perlu pemeriksaan lebih lanjut. Misalnya kita ambil contoh kalau kita pakai sistem Wagner. Wagner ini punya klasifikasi ada 5 grade. Mulai dari grade 0. Ya, tapi tidak dihitung sebenarnya kalau dihitung jadi 6 grade ya, grade 0 juga dia masuk dalam kategori walaupun eh, kulitnya utuh, deformiti kaki, kalus, dan neuropati ya. Nah, sebenarnya ini grade 0 ini grade tidak risiko ya. Maaf, sini ada kekeliruan sedikit ya. Kemudian di grade 1 lukanya masih dangkal. Grade 2 lukanya sudah nembus ke dalam ligamen dan tendon. Grade 3 luka sudah dalam abses, osteomilitis sebagian. Grade 4 pasiennya sudah gangren yang sudah sebahagian sudah hitam. Dan grade 5 ya sudah hitam semua. Nah, sudah mengancam ya, mengancam keberadaan tungkai bawahnya ya. Limb salvage-nya sudah mulai ada ancaman. Nah, ini yang paling sering kita temui pada kasus-kasus yang merokok tadi. Nah, jadi hasil riset memang dia katakan pada orang luka kaki diabetes yang paling lama, yang paling banyak penderitanya saat ini adalah orang dengan riwayat perokok. Ya, riwayat perokok ya, karena akan membantu memperlambat blood circulation-nya ke tungkai bawah. Nah, ini yang harus kita cegah Bapak Ibu sekalian. Nah, kasus-kasus ini Bapak Ibu sekalian kita temuin ya. Pada grade 0 itu rata-rata sudah mulai ada ditemuin neuropatinya ya, neuropati sudah ditemuin. Nah, inilah cikal bakal kalau tidak diatasi secepat mungkin. Nah, dengan neuropati itu mungkin ada beberapa trik yang dilakukan. Misalnya, pasiennya kita ajari senam kaki diabetes, paling tidak meringankan bebannya menjadi lebih cepat kerusakannya. Meringankan supaya jangan terjadi lebih cepat kerusakannya. Apa yang harus kita lakukan? Tentu pencegahan, preventionnya, fokusnya adalah preventionnya, ya. Prevention fokusnya pada pasien-pasien yang mungkin di outpatient care, yang di rumah, yang rawatannya home care. Kalau di hospital mungkin akan dikaji secara detail oleh perawat dan dokternya yang nangani pasiennya di hospital. Nah, kalau sudah masuk kategori ke grade 4 dan grade 5, maka amputasi itu semakin tinggi risiko akan dilakukan ya, karena akan memperburuk keadaannya dan quality of life-nya nanti akan menurun kalau tidak sesegera mungkin dilakukan tindakan yang amputasi. Ini pun tentunya berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan. Kalau memang sirkulasi aliran darahnya sama sekali sudah tidak berfungsi lagi. Kalau masih berfungsi, maka tidak akan dilakukan tindakan sejauh itu, masih dilakukan tindakan perawatan secara maksimal dengan interprofesional kolaborasi. Kemudian memakai sistem PEDIS, klasifikasi PEDIS juga ada beberapa hal yang perlu kita tahu bahwasannya perfusinya, kemudian ekstennya kedalaman, kemudian durasinya atau lama lukanya, kemudian infeksinya ya, kemudian sensasinya. Ini yang perlu sesegera mungkin kita lakukan tindakan. Kalau perfusi tentu ada masalah di sirkulasinya. Kita periksa nadinya, kita periksa ABI-nya, kita periksa sirkulasi aliran darahnya, semua kita periksa. Nah, kemudian lihat kondisi kulitnya, apakah ada yang terjadi kerusakan tendonnya, apakah ada abses, kemudian berapa lama sudah luka ini dialami, oh sudah 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin sudah 1 tahun mungkin, sehingga ada beberapa hal yang bermasalah misalnya, atau mungkin biofilm terlalu tebal pada area permukaan yang granulasi, kan tentu ini akan memperberat keadaannya. Gangguan penyembuhan itu akan terhambat jadinya, akan terlambat. Kemudian infeksi ini
juga seperti osteomielitis, ya tentunya penanganannya Bapak Ibu, cuci tangan yang bersih, cuci lukanya sebersih mungkin ya, supaya mencegah jangan sampai terjadi infeksinya berkepanjangan. Nah, kemudian infeksi ini diambil berdasarkan internasional Weight Diabetes ya. Jadi International Working Group Diabetic Federation ini juga membuat sebuah panduan penata laksanaan luka infeksi pada diabetes dengan instrumen Wi-Fi misalnya ya, instrumen Wi-Fi. Nah, kemudian Bapak Ibu sensasi neuropatinya diuji dengan monofilament test ya. Vibrasinya dilakukan, dilihat ya, ataukah ada hal-hal yang memperburuk keadaan atau tidak. Jadi sistem PEDIS ini kerangka kerja dari International Working Group Diabetic Federation ya untuk asesmen komprehensif. Ini dipakai oleh IWGDF ya, internasional punya. Terserah Bapak Ibu mau pakai yang mana untuk dalam sistem pengkajiannya. Kemudian boleh juga Bapak Ibu memakai sistem skor SINBAD ya, site, iskemia, neuropati, bacterial infection, kemudian area, kemudian depth ya. Nah, pada site-nya di mana tempatnya, lukanya daerah mana gitu. Ini harus kita tahu, oh di tapak, oh tapak bagian belakang, oh tapak bagian atas misalnya. Oh, kemudian ada problem gangguan aliran darah, cek periksa nadinya. Kemudian neuropati, lakukan monofilament test. Kemudian bacterial infectionnya, oh mungkin kolaborasi dalam pemberian antibiotika dengan dokternya atau pemeriksaan kultur pusnya. Kemudian berapa luas kondisi lukanya yang terjadi, areanya, area luasnya berapa. Ini yang kita ukur Bapak Ibu. Berapa kedalamannya Bapak Ibu. Setiap ulcer itu terjadi. Nah ini yang paling sering Bapak Ibu kita lihat ya. Kalau nilainya 0,0 sampai 1 prognosis baik, 2 sampai 3 prognosis sedang-sedang saja. Kalau 3 sampai 4 prognosisnya mungkin semakin kurang baik dan ya sampai poin 6 kondisinya makin buruk keadaannya ya. Yang terpenting adalah pada pasien diabetes itu perlu diuji secara komprehensif, ada screening kaki diabetesnya, apakah pasiennya mengalami neuropati sudah berapa lama, ini adalah salah satu faktor yang mempercepat terjadinya gangguan dan luka pada kaki diabetes. Nah, atau menggunakan yang klasifikasi University of Texas Classification Prognosis Matrix for Diabetic Foot Ulcers. Jadi pada University of Texas ini dia ada dua penilaian Bapak Ibu sekalian, penilaian asesmennya stage-nya ya, stage A-nya clean wound, stage B-nya infected, stage C-nya ischemic, stage D-nya bold atau kedua-duanya. Atau kemudian dengan menggunakan grade ya, grade 0, grade 1, grade 2, grade 3. Nah, ini semua yang dilakukan tentunya untuk mengkaji secara detail, secara lengkap ya. Kalau clean wound tentunya dia minta cuci luka sebersih-bersih mungkin. Tentunya ada tambahan setelah penggunaan misalnya normal salin. Harus ada tambahan bantuannya dengan pencucian luka antiseptik. Nah, antiseptik namanya pencucian luka antiseptik. Kemudian juga penggunaan pencucian luka semaksimal mungkin supaya mencegah terjadinya ke stage B, infected. Ya, mencegah jangan sampai terjadi ke infectednya. Nah, kemudian pada stage ini adalah iskemik, gangguan aliran darah. Maka di gangguan aliran darah ini kita uji dengan penggunaan ankle brachial index seperti tadi. Kalau teman-teman ITN rata-rata sudah mempelajari ini saat di pelatihan atau mungkin teman yang pada level 2 pelatihan, misalnya Certified Wound Care, juga sudah mendapatkan. Tapi pada Certified Basic Wound Care-nya itu mungkin belum mendapatkan pemeriksaan, belum mendapatkan keilmuan dalam pemeriksaan ini. Maka silakan dirujuk ke temannya yang ke atas, atau teman atas nggak punya, rujuk lagi ke atas. Atau nggak punya juga rujuk ke bedah vaskulernya untuk diuji. Ya, kalau sudah di hospital pasti sudah punya. Kemudian grade nolnya, kalau kita lihat grade-nya, ya di T1-nya, ya grade 1 ini, ya luka utuh atau mungkin ada kalus atau deformity sendi.
ya grade satunya. Kemudian grade 0, grade 1 luka pada superficial atau dikenal dengan T1, T2 ya. Kemudian grade 2 clean plantar tissue growth. Nah, sebagian masih bersih pada plantar tapaknya. Grade 3 sudah mulai nekrosis ya. Grade 3, tapi di grade 3 masuk ke T4 ya, T4 dari sini ya, dari iskemia. Ya, ini penunjuk panah. Kalau infectednya dari T3, T1, T4-nya ini menunjukkan arah panah, ada gangguan sirkulasi. Nah, gangguan pembuluh darah, maka akan diuji ya menggunakan ankle brachial index seperti yang kita bahas tadi. Nah, sebagian luka kadang sudah menembus kedalaman ya, kedalaman luka sampai ke tendon dan tulang atau berakhir dengan kesulitan untuk proses dan harus berakhir dengan amputasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kemudian diagnosis toolnya yang dilakukan nih juga kalau di rumah sakit melakukan imaging ya, utility X-ray diperiksa ya dengan apa namanya ronsen pembuluh darah ya, dilakukan angiografi, dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan, kemudian laboratorium tesnya ya, ada pemeriksaan kadar gula darah, pemeriksaan proteinnya, pemeriksaan swab kultur. Nah, semua ini dilakukan Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sudah kita temuin kasus dengan yang namanya luka dengan pus, maka sesegera mungkin Bapak Ibu. Sebab, nah ini ada sebab nih. Beberapa case tadi hasilnya, case report, beberapa tidak nggak ketemu hasil kulturnya. Kenapa? Sebahagian pasien masih mengkonsumsi antibiotika. Di panduan Wound Infection Institute itu menganjurkan pemeriksaan kultur tanpa menggunakan pemakaian antibiotika. Nah, ini masih kita berseberangan di tempat kita masih berseberangan beberapa hal ini. Kalau nggak makan antibiotika, tentunya lukanya makin lebar, infeksinya makin memanjang, ya, benar. Secara sistemik benar. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Di ketika pemberian antibiotika tertentu yang tidak tepat sasaran, maka akan memperburuk sistem organ yang lain. Nah, kita ambil contoh, ada problemnya di ginjal, apalagi pasien diabetes yang sudah bertahun-tahun, pasti resikonya berat ke sistem renalisnya akibat efek obat tadi yang mungkin sudah terlalu lama penggunaannya. Saya ambil satu contoh pasien saya hari ini. Pasien saya hari ini adalah pasien pasca hospital, sudah 8 bulan pasca hospital. Dan sudah 8 bulan sampai hari ini masih makan konsumsi antibiotika Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan 8 bulan masih mengkonsumsi antibiotika. Apa yang terjadi ke lukanya? No respon sama sekali lukanya. Nah, lukanya malah semakin hari semakin buruk keadaannya. Karena antibiotika yang dikonsumsi itu tidak sesuai dengan kebutuhan dari lukanya itu sendiri. Jadi akhirnya kita anjurin hari ini untuk berhenti sejenak. Kita mau periksa dulu kultur pusnya supaya kita bisa tahu yang sebenarnya apa yang dibutuhkan berdasarkan mikroorganisme yang ada pada lukanya. Nah, hari ini kita dengan berat hati saya hentikan tadi pagi. Saya hentikan minta tolong henti dulu 3 hari ini. Kita coba periksa pusnya apa sebenarnya. Sehingga Anda makan antibiotika sudah 8 bulan no respon ke lukanya. Bisa-bisa antibiotikanya sudah kebal, sudah resisten pada pasien itu sendiri. Tentunya akan memperburuk keadaannya. Dan sembari juga kita tadi lakukan pemeriksaan faal ginjal. Kita lakukan semua pemeriksaan tadi di laboratorium untuk mengetahui jangan-jangan juga sudah kena bagian yang lain. Karena sudah 8 bulan mengkonsumsi antibiotika yang sampai detik ini lukanya no respon Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang kita cegah jangan sampai terjadi hal no respon pada saat pemakaian-pemakaian. Nah, pasiennya tentunya menyampaikan hal tersebut sudah 8 bulan. Kemudian pemeriksaan Doppler vaskuler sudah kita cerita tadi. Kemudian mungkin penggunaan biopsi ya untuk mengetahui mungkin apakah ada risiko malignansi atau mungkin ada keganasan ya pada pasien-pasien ya kita akan coba lakukan kolaborasi kalau melihat kondisi yang berlainan dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian apa strategi yang harus Bapak Ibu lakukan? Nah,
Kita sini bahas debridement teknik tidak termasuk pada case-nya surgical debridement. Kalau di hospital pasti dilakukan surgical debridement. Itu sudah tentu dilakukan oleh seorang dokter bedah, dilakukan dengan tindakan pembiusan di kamar operasi dan kemudian dilakukan penyayatan dengan pisau bedah sesuai dengan SOP dari surgical debridement. Karena ini kasus kita banyak di masyarakat, banyak di daerah-daerah, ini tentunya kadang-kadang akan responnya di pasien kita itu kadang-kadang agak lambat kalau kita suruh ke hospital, Bapak Ibu sekalian. Apalagi banyak pasien punya trauma, trauma case-nya di hospital. Ya, beberapa case kami temuin ya, itu adalah sebagian trauma mereka ke hospital. Ya, karena eh, waktu saat penata laksanaan tindakannya mungkin ada ya. Kita maklumi, apalagi di hospital ada yang cara melakukan perawatannya lembut, ada yang kasar, ada yang sedang-sedang gitu ya. Masing-masing orang itu akan ngerasakan bagaimana cara pelaksanaannya. Nah, di sini kita bahaskan yang empat saja, karena yang surgical itu wilayahnya kedokteran yang nanti itu semuanya dilakukan tindakan di kamar bedah dan tidak bisa kita intervensi di kamar bedah dan itu memang bidangnya bedah ya bidangnya bedah dan akan dilakukan oleh bedah dan lewat pembiusan. Nah, kalau di kita di praktek mandi daerah yang paling utama adalah kita lakukan autolisis debridement nih Bapak Ibu. Yang poin kedua ini yang paling penting Bapak Ibu, yang paling aman atau safety debridement atau safe debridement. Yang paling aman adalah autolisis debridement ya, dilunakkan selunak mungkin untuk melepaskan jaringannya. Tentu ada bantuan enzim, enzim proteolitik namanya yang membantu ya. Ini autolisis ini dibantu oleh enzim proteolitik. Nah, kemudian ketika sudah lunak ya, autolisis debridement lunak, maka dengan mudah kita melakukan sharp debridement atau mechanical debridement menggunakan pinset atau gunting jaringan ya. Atau mungkin menggunakan enzimatic debridement juga lebih 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 aman. Atau mungkin gunakan satu lagi namanya biological debridement menggunakan larva atau maggot terapi. Tapi sayangnya maggot terapi ini masih mahal. Nggak memungkinkan untuk kita lakukan di tempat kita karena dengan biaya yang mahal, pasiennya datang yang ke praktek kita itu adalah menengah ke bawah, pasiennya apa namanya pasien BPJS yang kita juga kadang di praktek mandiri nggak ada BPJS gitu. Jadi itu yang kita lakukan mencari jalan yang paling aman. Kemudian konsep frameworknya tentunya adalah time management ya. Time frameworknya masuk kategori adalah time management. Dan ini terus yang kita ulang-ulangi Bapak Ibu sekalian karena ini adalah intervensi yang terbaik saat ini pada penata laksanaan perawatan lukanya. Pada pelaksanaan perawatan lukanya. Supaya sistem penata laksanaan itu bisa berkembang secara maksimal, berkembang secara baik ya. Jadi kita bisa mandunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bahas tisu manajemen itu tentunya kita bahas debridement yang seperti tadi di atas. Ada satu debridement yang kita nggak bahas, salah satunya adalah tadi surgical. Nah, itu wilayahnya kedokteran bedah untuk lakukan tindakan di rumah sakit. Dan debridement lain yang mungkin bisa kita lakukan, yang tadi saya sebutkan tadi di atas, ada autolytic debridement, ada enzimatik, ada mechanical debridement, ada biological atau maggot therapy debridement. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu, I-nya, time I-nya, ini time ini bukan waktu Bapak Ibu, tapi adalah konsep framework-nya ya. Infeksi-infeksi kontrol, infection or inflammation control ya. Ini mengontrol biofilm ya pada luka yang sudah merah misalnya ya, supaya tidak meninggalkan sisa bakteri pada area luka itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, M-nya TIM moisture balance ya. Eh, moisture balance ini adalah menjaga kelembaban luka itu sendiri. Gimana cara menjaga kelembapan? Bapak Ibu lihat jaringan lukanya sudah merah belum? Jaringan lukanya masih hitam belum? Kalau masih hitam kan jaringannya luka kering.
maka Bapak Ibu lembapin. Kasih banyak misalnya krim pelembab lukanya misalnya ada seperti Mencovazin reguler misalnya yang fungsinya adalah untuk wound bed preparation lukanya hitam dan kuning misalnya atau hydrogel misalnya ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian ya eh, kasih pembalutan luka yang kalau cairannya banyak, kasih cairan pembalut luka yang bisa menampung cairan luka atau mungkin bisa mengabsorb cairan sedikit, mengabsorb cairan ringan, cairan sedang atau cairan banyak. Sekarang sudah banyak beredar balutan luka seperti ada foam juga berjenis-jenis, ada foam silver, ada foam silikon, ada foam alginat, ada foam eh, apa namanya antiseptik sudah banyak sekarang beredar. Tinggal Bapak Ibu eh, meng- mengkondisikan saja yang mana yang memungkinkan untuk kita gunakan. Kemudian edge of wound, tepi lukanya, lukanya yang sudah mau sembuh kita evaluasi mulai dari tepi lukanya, menstimulasi terjadinya epitelisasi yang menstimulasi terjadinya mempercepat terjadinya eh, epitelisasi, maturasi jaringan atau remodeling di dalam sistem perawatannya. Tentunya keuntungan yang mau diambil adalah optimal wound bed preparation. Komplikasinya menurun, meningkatkan multidisiplin collaboration, tingkatkan. Kolaborasi tetap, karena kita nggak bisa kerjakan sendiri Bapak Ibu. Pasien butuh obat, kita minta dari dokternya, kolaborasi. Pasien butuh pemeriksaan lanjutan, mungkin kita minta ke dokter dalam pemeriksaannya. Kemudian kita kolaborasi dalam sistem perawatannya. Kemudian tentunya adalah outcome yang mau kita cari adalah accelerated healing, mempercepat proses penyembuhan, improve limb salvage, artinya memperbaiki sistem limb bagian tungkai bawahnya. Kemudian pasiennya kualitas hidupnya akan tetap bertahan dan bagus kualitas hidupnya. Nah, jadi time framework inilah yang jadi pegangan kita saat ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian advance dressing, banyak sekali dressing sekarang yang sudah beredar di pasaran, hidrokoloid, kemudian ada dressing yang dipakai pada negative pressure, ada skin substitution, antimikrobial dressing. Nah, kita coba lihat ya, ada macam-macam ya yang dipakai. Hidrokoloid misalnya melindungi kelembapan, hydrogel melembabkan luka misalnya, foam dressing menyerap cairan, alginat misalnya untuk pembentukan dinamik pada proses penghentian pecahnya pembuluh darah vena misalnya. Kemudian ada advance terapinya, ada NPWT, cairannya divakum, disedot ya. Kemudian ada growth factor merangsang pertumbuhan. Kemudian ada yang terbaru ya, ada stem cell, perbaiki jaringan rusak dengan stem cell nih ya. Kemudian ada hyperbaric oxygen terapi, kemudian ada infeksi kontrol dengan pemberian antibiotika tadi, antiseptik ya kan. Kemudian antiseptik yang paling sering kita pakai itu ada seperti PHMB, ada seperti hypochloric acid ya, HOCl ya. Jadi bisa kita simpulkan kombinasi balutan luka modern itu sebagai terapi ya untuk mempercepat proses penyembuhan. Penggunaan kombinasi balutan tentunya balutan luka modern meningkatkan angka kesembuhan. Nah, kadang-kadang yang miris kita eh, yang miris kita, kadang-kadang pasiennya pulang dari hospital hanya selembar kasa, Bapak Ibu sekalian. Padahal kita ketahui kasa itu adalah balutan sekunder, bukan balutan primer, Bapak Ibu sekalian. 80% pasien pasca hospital yang datang ke praktek itu semuanya balutannya hanya selembar, hanya kasa, Bapak Ibu sekalian. Kasa gulung, digulung-gulung ya, dililitkan untuk itu saja. Kita ketahui Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang hadir hari ini tentunya mau update ilmu. Jadi kasa itu adalah balutan sekunder, bukan balutan primer. Jadi kalau balutan sekunder itu langsung ke balutan primer, maka akan masalah ke lukanya. Yang pertama adalah lengket, Bapak Ibu. Besok Bapak Ibu buka berdarah dia. Nah, ini yang harus dihindari. Maka teman-teman yang mengupdate keilmuannya itu penting sekali, Bapak Ibu. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, offloading dan pressure relief pasiennya ini juga kita perlukan. Kenapa? Pasien-pasien uh,
yang tadinya menjadi beban pada kakinya biasanya pada orang-orang yang overweight, yang kegemukan ya, terlalu berat badannya, terlalu jadi penopang pada kakinya. Nah, ini gunakan sendal atau sepatu diabetes yang lembut atau dikenal dengan smart shoes atau smart slipper. Eh, apa namanya, sendal-sendal yang telah dirancang khusus untuk melindungi supaya kakinya enggak memperberat keadaannya. Jadi itu penting Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada yang menggunakan total contact case yang kadang-kadang kasusnya ini sudah mulai berat ya. Kemudian menggunakan ortotik prostetik misalnya ya, penyangga kaki yang lainnya ya. Ada yang menggunakan kursi roda langsung wheelchair or crutch, nggak bisa lagi dengan jalan maksimal ya, dibantu dengan alat bantu karena offloading beban-beban dari kakinya ini sudah makin berat yang akan mempercepat nanti kerusakan sistemnya yang lainnya. Jadi maka perlu ada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu. Nah, ini ya, the gold standard for the offloadingnya. Ini ada tekanan Bapak Ibu. Tekanan ini harus disangga supaya penekanan ke tungkai kakinya agak lebih ringan ya. Biasanya pada orang yang bobotnya berat badannya lebih ya, overweight ya. IMT-nya tinggi ya, di atas normal gitu ya. Ini perlu Bapak Ibu antisipasi ya, sedetail mungkin lah mengantisipasi. Karena juga kami di sini beberapa case juga kami pasang TCC karena memang berat beban badannya sebagai penyangga itu yang memperburuk keadaan lukanya. Ini ya offloadingnya Bapak Ibu. Ini penggunaan alas nih. Nah, ini kemarin pakai yang removable case walker nih, case walker nih. RCW ya, RCW ya, RCW ini kami pakai ini ya karena memang kondisinya membutuhkan ini, dan beberapa case kita pakai ini heel relief splint ya. Nah, ini penyangga ini. Nah, ini yang kita pakai Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau case-nya tidak terlalu berat, maka kita pakai alas kaki yang sederhana seperti ini ya, sederhana. Nah, ini sudah ada dijual di pasaran Bapak Ibu sekalian nih ya. Di Wuker Center nih sendal diabetes sudah ada dijual. Mungkin yang bentuknya seperti hair relief ini belum ada. Mungkin kita ada bisa beli di Tokopedia atau di apa ya, Shopee. Nah, itulah untuk memudahkannya. Kemudian penilaian komprehensif ulkus kaki diabetesnya ya. Ini pemeriksaan neuropati yang kita sudah jabarkan di awal, pemeriksaan sensasinya, evaluasi sirkulasi, penilaian lukanya, semua kita akan nilai kontrol gula darahnya, evaluasi deformiti sendinya, kemudian strategi manajemen lukanya, debridement tadi, balutan luka yang modern, terapi oksigen hyperbarik misalnya, terapi tekanan NPWT ya, terapi sel punca. Nah, di antara semua terapi ini memang sel punca ini yang masih kategori mahal, dan terapi oksigen hiperbarik ini yang kategorinya masih mahal. Tapi beberapa daerah hiperbarik ini HBOT, hiperbaric oksigen terapi ini di cover BPJS-nya di beberapa hospital yang menyediakan fasilitas hyperbaric terapi. Nah, kita di praktek mandiri belum ada. Mungkin di Wuker Center ini sudah ada hyperbaric oksigen terapi ya, yang portable kalau saya tidak salah kemarin. Nah, kalau NPWT kita sudah punya di praktik mandiri Bapak Ibu. Nah, di saya malah kita punya 3 NPWT Bapak Ibu. Ya, berbagai versi mereknya. Kita mau lihat di antara versi-versi itu, yang 3 versi itu, mana yang lebih maksimal dalam vakum cairan lukanya, vakum eksudatnya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ini take home message-nya Bapak Ibu ya. Yearly detection and intervention. Bapak Ibu secara rutin periksa kondisi pasiennya, ajarkan keluarganya mungkin buat edukasi untuk memeriksa kakinya agar tidak memperburuk keadaannya. Kemudian jangan lupa multidisciplinary approach ya, pendekatan multidisiplin. Kita berkolaborasi dengan dokternya, dengan ahli gizi, kita kolaborasi dengan fisioterapisnya ya, supaya pasien kita akan cepat dapat pertolongan. Kemudian personalized wound care. Wound care ini perlu semaksimal mungkin. Asalkan Bapak Ibu tahu triknya, asalkan Bapak Ibu paham penggunaan balutannya, balutan lukanya, paham penata laksanaan time manajemennya, time framework tadi, paham penataan pencucian luka yang benar seperti apa Bapak Ibu. Silakan lakukan. Kalau belum, maka Bapak Ibu cari pelatihan-pelatihan yang khusus yang sudah banyak sekarang disertifikasi oleh Kementerian Kesehatan
untuk mendukung kinerja Bapak Ibu sekalian. Kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama adalah manajemen itu harus berhasil kita lakukan, ya. Manajemen harus berhasil, tentunya tadi ya jelas ya, incorporate a multidisciplinary approach to enhance patient outcome and prevent complication. Jadi multidisiplin pendekatan dilakukan meningkatkan hasil perawatan yang maksimal dan mencegah terjadinya komplikasi. Fokus on prevention tentu adalah fokusnya dalam pencegahan. Walaupun saat ini kita ngerawat pasien dalam keadaan luka yang berat, misalnya fokus jangan sampai melebar kondisi lukanya, jangan sampai semakin buruk kondisi lukanya. Kemudian patient center care. Nah, eh, kita berpusat ke pasien, artinya pasien membutuhkan pertolongan yang maksimal ya untuk penggunaan balutan-balutan tertentu, untuk penggunaan edukasi-edukasi, kemudian untuk meningkatkan perawatan dirinya sendiri, baik di rumah ataupun ketika dia datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ini referensinya Bapak Ibu, boleh nanti Bapak Ibu baca lebih detail lagi. Kita mungkin nanti ada sesi diskusi ya, sesi diskusi nanti kita eh, bisa berdiskusi lebih banyak lagi. Demikian materi saya siang hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator untuk memandu acara kita berikutnya. Silakan Mbak Ulis. Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurse Asrizal yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa beserta dengan tadi contoh-contoh kasusnya juga Bapak Ibu. Ya. Langsung saja kita masuk kepada sesi diskusi. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya atau mendiskusikan kasus-kasusnya boleh dikirimkan di dalam kolom chat, baik pertanyaannya maupun fotonya. Baik, Nurse Asrizal, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Di sini sudah ada pertanyaan pertama dari Ibu Mariani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nurse, saya Mariani dari RS Fatmawati. Punya kasus pasien datang ke tempat praktek, lukanya seperti ini. Mohon arahan untuk tidak lanjut. Ini saya akan share screen terlebih dahulu, Pak Ya, Asrizal. silakan. Nah, ini Ibu Mariani apakah ada di dalam Zoom? Mungkin boleh on cam atau bisa nyalakan mikrofon ya untuk Bu Mariani untuk Ya, silakan Bu. Bagus nih, ada kalau ada case gini kita lebih gampang menjelasinya. Ya. Assalamualaikum Bapak, saya Mariani Pak dari Rumah Sakit Fatmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mariani. Ya, Senang bertemu ya, dengan ini. Ya, silakan Bu. ya, salam kenal Bapak, Pak Ya, Asrizal. sama-sama. Ya. Kebetulan Silakan Bu. saya itu buka praktek mandiri Pak. Ya, Saya baru pelatih WCCA Pak, sama Bu ya. Ulis tuh kemarin bertemu. Ini ada kasus Alhamdulillah. pasien Pak datang, mereka dirawat oleh perawat di rumah, tapi setelah dia tahu bahwa di saya buka klinik perawatan modern, akhirnya Ya, datang seperti kasus seperti ini. Penanganan pertama sampai ini sudah dua kali pertemuan Pak. Pertama saya cuci dulu dibersihkan, saya tidak ya, mengutak-atik karena ada perdarahan, saya bersihkan dulu, saya kasih ya. alginat, selanjutnya saya kompres 2 hari, dia datang kembali. Ini luka yang kedua Pak, alhamdulillah. Eh, biofilmnya sudah hilang, saya Hmm. nekrotik sedikit-sedikit, alhamdulillah lukanya seperti ini. Mohon arahan selanjutnya Pak Asrijal. Ya, Terima kasih. baik. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antiseptik yang dipakai apa, Bu? Antiseptik yang dipakai untuk wound irrigation-nya ada tambahan misalnya kayak PHMB atau HUCL, ada pernah dipakai? Bu Mariani, ada pernah pakai misalnya antiseptiknya masih di mute, Bu? Masih di mute? Nah, Ibu ada pakai misalnya kayak antiseptik HUCL atau PHMB misalnya? Saya pakai PHMP Pak. Ya, oke. Uh, Nah, ini lukanya saya dengan Mecoplasmin silver Pak. silver ya, oke. Ibu ada hitung pakai skalanya winner scale mulai dari awal Iya, sampai hari ini berapa nilainya ada Bu? Pak, saya sudah pakai. Nilainya Ya, saat itu nanti saya file ini. uh, ya artinya
dari awal Ibu pakai Sudah, sampai sudah hari ini ada perkembangan ya? ada Pak, ada perkembangan. Ya, alhamdulillah ada Ya, perkembangan baik. Jadi Bapak Ibu dengan kondisi ini kan kita sudah bisa melihat jaringan yang granulasinya sudah banyak. Support ya, granulasi tim manajemennya tuh harus jalan baik. Ada beberapa titik jaringan masih berwarna SLAV. Harus ya, sesegera Slav yang itu. mungkin, ya harus sesegera mungkin SLAV ini diatasi semaksimal mungkin, Bu. Sesegera mungkin. Mungkin apakah Ya, penggunaan mecofazin reguler ya untuk menghilangkan yang SLAV ini biar cepat lebih bagus supaya blood circulation-nya tidak terganggu. Nah, di sesegera mungkin. Nah, di tim manajemen itu T-nya tentunya ini kita lakukan autolisis lagi, ya, autolisis lagi dengan menggunakan mungkin krem reguler, ya, zinc krem reguler atau mecofazin reguler, atau mungkin dikombinasi dengan hidrogel kalau pasiennya mampu. Kalau nggak mampu, mungkin kita cukup pakai satu saja. Nah, yang ke berikutnya, sisa-sisa biofilm sesegera mungkin diambil. Itu bisa kita ya. spray dengan HUCL, Bu. Ya, OCL, ya, HUCL itu ya, ya. bagus untuk biofilm yang susah dilepas. Tapi kalau PHMB dia kalau untuk yang susah lepas agak lama gitu ya. Kalau HUCL Ya. itu kita cepat untuk ngelepasnya yang lengketnya agak-agak bener-bener lengket gitu. Itu gampang ngelepasnya tanpa merusak pembuluh darahnya, tanpa membuat pembuluh darahnya pecah ya. Itu dengan HUCL. Nah, kemudian Ibu pilihlah dressing primer seperti saya katakan tadi, apakah reguler zinc cream, mecofazin ataukah hidrogel. Ya, saya saranin sih mecofazin reguler karena lebih cepat ngelepasnya. Karena kalau Oh, dia baik. hidrogel, dia kan lebih banyak airnya gitu ya, lebih banyak air ya gel-gel sekarang kecuali hidrogel yang punyanya bukan berarti jualan produk ya Bu, itu yang intrasid ya, intrasid gel itu sangat bagus sebenarnya. Atau yang punya Unicell itu punya Unicell, maaf satu lagi ada punya Unicell, bukan berarti saya jualan. Unicell punya gel itu juga bagus banget itu karena dia Ya. tidak terlalu banyak airnya. Nah, tak terlalu banyak airnya, jadi uh, ini akan mempercepat lepasnya itu, lepasnya jaringan-jaringan slavnya, sisa-sisa slavnya. Nah, ini kan Ibu lakukan mechanical debridement ya supaya melepaskan jaringan ini. Dan lakukan jangan sampai terjadi ada pembuluh darah yang pecah. Nah, primernya. Kemudian sekundernya atau kemudian primernya lagi boleh Ibu kombinasi kalsium alginat. Ya, kalsium alginat. Ya, karena beberapa titik ini granulasinya sudah bagus. Jangan sampai nanti Ya. ada yang pecah pembuluh darahnya. Kadang pasien kita nih aktivitasnya dia rasa udah nyaman, aktivitasnya berlebihan, akhirnya kesandung. Ya, kesandung. Nah, kemudian balutan sekundernya boleh Ibu pakai kasa kalau pasiennya kurang mampu pakai menggunakan foam misalnya penggunaan island dressing itu kurang mampu boleh gunakan kasa atau mungkin kita pakai pengganti dari kasanya atau pengganti foamnya mungkin Pampers atau pembalut wanita misalnya ini kalau pasiennya nggak mampu. Kalau pasiennya mampu, Ibu lihat kondisi wound eksudatnya berapa banyak. Apakah ringan, sedang atau berat? Kalau berat memang kita pakai foam. Kalau memang sangat berat kita butuh NPWT seperti tadi. Itu pun kalau pasien kita mampu untuk itu. Kalau nggak mampu ya sudah kita pakai foam saja atau kita pakai Pampers sebagai ini mempercepat. Jangan sampai juga cairannya merembes kemana-mana. Nah, itu Bu ya. Nah, sebaiknya lagi ada asesmen terkait aliran darahnya. Kalau Ibu punya alatnya lakukan. Kalau nggak punya ya sudah ya. Bisa dilakukan fiksasi kompresi kalau memang terbukti kalau pasiennya ada problem di aliran darah. Bisa lakukan fiksasi kompresi. Bisa menggunakan orthopedic wool, crepe bandage, cohesive bandage, dan stockinette ya atau Tubifast untuk mempercepat blood circulation-nya sehingga ke ujung jarinya aliran darahnya cepat masuk. Nah, itu yang bisa saya kasih gambaran, Bu. Ya. Gimana, Bu Pak, Maria? itu kan kukunya agak goyang. Apakah boleh kita cabut, Pak? Yang mana, Bu, goyangnya? Kuku. Ini artinya kan kuku ada kuku, Pak. Kukunya tuh goyang, agak goyang, ada Ini, kuku goyang. Ini kalau kan luka kukunya, infeksi. iya, kalau sudah agak goyang nih, Bu, ambil aja, Bu, karena nanti jadi benda asing di situ.
Karena kan Oh jadi gitu. benda asing di situ nanti memperlambat proses. Lisiskan aja, lunakkan aja supaya nggak berdarah waktu ibu ambil. Iya, iya. Iya, gitu Bu. Ya. Baik Bapak, terima Ya, kasih sama-sama ilmunya. Bu Mariani. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Ulis. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Mariani yang sangat luar biasa ya tadi beserta Ya, dengan kasusnya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Muslehudin WOCITN. ya, Assalamualaikum bagus Mas, nih. ini pasien Hmm, IRS DFU dengan osteomelitis, tanya bisakah kita lanjutkan perawatan atau diamputasi sesuai instruksi dokter. Nih akan saya share ya. screen juga. Nah, bagus nih kondisinya. Ya, kalau memang sudah dia osteomilitis, kebanyakan memang harus dibuang tulangnya. Ini kan tulang ya, tulang jarinya yang bermasalah. Ya, ada beberapa case kami juga punya case yang seperti ini, ya osteomilitis, ya, tulangnya rapuh. Diambil aja Pak Muslihudin, karena tulangnya kalau sudah rapuh, ya, udah rapuh ini, ya, ini nggak bermanfaat lagi di sini. Jadi dia jadi benda asing, jadi bioburden nanti di sana. Nah, tetapi ini case kami punya case dulu. Jarinya masih tetap ada, tapi tulangnya udah nggak ada. Nah, jadi kami benar-benar autolisiskan kemarin, ya karena pasien ini kan nggak mau ya hilang sebahagian anggotanya. Cuman kadang-kadang memang dilema. Ketika kita tawarkan dia kembali ke hospital, dia menolak. Nah, kalau sudah di hospital, enggak lah Pak, karena nanti kalau di hospital kami sampai tumit akan dibuang katanya kan, atau separuh dari kaki dibuang. Ini kadang-kadang dilema ketika kita sampaikan ke pasien, Pak, balik aja ke rumah sakit biar diambil ini sama dokter bedahnya. Kadang-kadang pasiennya enggak mau. Berat sekali kalau katanya yang didengar amputasi. Nah, jadi ada beberapa case kami siasatin, itu tulangnya Pak Musliudin rata-rata kalau sudah osteo itu pecah-pecah tulangnya. Kami ambil aja pelan-pelan tulang yang pecah itu satu ruas dulu diambil di dalam pelan-pelan gitu ya. Sampai akhirnya memang satu jari itu hilang, tetapi tulangnya saja yang hilang. Kami sisip dari bawah mana yang jaringannya kami ambil pelan-pelan. Sembari dilisiskan dulu selunak mungkin ya supaya yang nempel masih ada granulasinya nggak nempel erat ke tulang yang mau dieksekusi tadi ya. Kami ambilin karena rata-rata sudah pada pecah-pecah tuh di dalam. Pada rata-rata malah sebagian di persambungan sendinya juga sudah lepas. Tapi kalau Pak Musliuddin pertahankan, maka dia akan menjadi benda asing di sana, benda asing di sana. Jadi akan memperburuk keadaannya. Nah, kalau memang sulit diambil dari samping-samping, kalau kami ambilnya dari samping, kami lisiskan selisis-lisisnya. Kenapa kami lakukan itu? Karena pasien memang nggak mau lagi ke hospital. Ya, rata-rata sudah sebagian trauma dia, sebagian trauma pasiennya. Tapi kita juga nggak bisa bilang karena traumanya kenapa juga kita nggak tahu. Karena kan tiap-tiap rumah sakit cara penyampaiannya ke pasien kan beda-beda ya. Ada cara penyampaiannya pasien ketakutan, ada cara penyampaiannya pasiennya nggak takut, dieksekusi. Kalau ada penyampaiannya pasien seperti kasusnya menurut dia sebagai ancaman, dia nggak mau gitu ya. Dia minta pulang, biarlah BPJS-nya terblokir seminggu dua minggu, yang penting nggak hilang kakinya, begitu sistemnya. Ini contoh di tempat saya tuh begitu. Apalagi ketika penyampaiannya baru dilihat ini udah amputasi, nggak bisa dia papain. Padahal belum diperiksa, padahal belum dilakukan pemeriksaan penunjang, padahal belum dilihat, masih melihatnya jarak jauh. Sudah, oh ini nggak bisa, sudah, ini harus operasi, siapkan kamar operasi, siapkan izin operasinya. Kembut pasien, takut pasien. Nah, kadang-kadang sudah kita jelaskan secara detail saja, pasien masih menolak amputasi. Nah, solusinya Pak Musliuddin, ini sering kami lakukan Pak Musliuddin, ini kami lisiskan lisis-lisisnya, itu tulang yang osteo itu rata-rata kepisah dia Pak dengan jaringan yang tumbuh. Jadi jaringan merah tuh nggak mau nempel di tulang osteo itu, apalagi tulang jari ya. Beberapa kasus kami ambil itu jarinya Pak. Ambil tulangnya, jarinya masih tetap utuh, tapi nanti ketika sembuh jarinya jadi mengecil ya karena memang tidak ada tulang lagi. Nah, itulah kami lakukan tindakan pelan-pelan. Ya, kalau Bapak rujuk ke rumah sakit, ya silakan. Yang penting asal pasien mau, ya pasien mau. Tapi rata-rata kalau pasien sudah disebut amputasi, pasien kabur dari rumah sakit, Pak. Dari daerah saya contohnya ya. Kalau sudah pasiennya kita rujuk ke rumah sakit, di sana dibilang amputasi, itu pasiennya kabur, Pak.
Rata-rata Pak yang sudah kita rujuk itu balik lagi ke kita, minta tolonglah dirawat, minta janganlah saya diamputasi, minta tolonglah. Begitulah yang kami alami di praktek mandiri. Jadi beberapa case kami ambil pelan-pelan jarinya yang udah rusak, kebanyakan tuh pecah-pecah Pak jarinya. Ya, gitu Pak Musyaudin. Silakan Pak pelan-pelan lakukan autolisis semaksimal mungkin autolisisnya Pak. Ya, benar. Terima kasih Ya, makasih. sarannya. Iya, Pak Musyaudin, makasih. Lanjut, Mbak Oke, Ulis. baik. Terima kasih Pak Ya, Musliuddin untuk kasusnya dan ya, juga Mas Rizal. Selanjutnya ya, kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Ini, wah ini luar biasa Bapak Ibu ya, sangat antusiasme sekali ya. ya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Mirza Antoni. Izin bertanya, untuk luka pos amputasi di kaki yang gagal menyatu, kemudian tulangnya kelihatan. Bagaimana Pak penata laksanaannya untuk perawatan ketika baru selesai operasinya menggunakan apa Pak? Terima kasih. Baik, Pak Mirza Antoni, bagus nih pertanyaannya ya. Pak Mirza, kita kaji dulu pasiennya. Ada nggak faktor yang menghambat dia? Nah, faktor penghambatnya kita cari dulu. Yang pertama, seperti kita bahas tadi, ada faktor penghambatnya salah satu usia. Nah, usia ini berperan. Yang kedua, faktor penghambatnya riwayatnya merokok. Nah, ini juga penghambat. Kemudian ada yang ketiga, ada obesitas, riwayat. Kemudian gangguan aliran darah juga riwayat. Kemudian pemakaian obat-obatan yang tidak tepat sasarannya juga salah satu penghambat. Kemudian apalagi penghambat lainnya penyakit penyerta. Ada diabetes, ada gagal ginjal, ada penyakit jantung, ada penyakit stroke. Itu adalah salah satu faktor-faktor penghambat. Nah, kenapa lukanya itu eh, tulangnya terkelihatan lagi nggak dulu sumbernya kenapa? Sumber penyebabnya seperti yang saya sebut tadi faktor-faktor penghambat tadi. Apakah ada faktor penghambat yang saya sebut tadi atau mungkin nutrisinya nggak bagus? Nutrisi nggak bagus juga salah satu faktor penghambat. Contoh saya ambil contoh. Banyak kita pasien-pasien diabetes yang kita rawat itu dilarang makan nasi. Jadi pasien tidak ada energi. Nasi itu nggak dilarang makan, tapi dibatasi jumlahnya. Dibanyakan dengan sayuran, buah-buahan, ikan, telur putihnya saja mungkin. Dan sayuran juga sudah ditentukan sayuran seperti apa misalnya ya. Bukan juga sayuran yang mengandung banyak kadar-kadar lemak yang meningkatkan kadar kolesterol darahnya, sehingga akan memperburuk keadaannya. Nah, Pak Mirza cari dulu faktor penyebabnya ya. Kalau penyebabnya nutrisi, maka nutrisi Bapak naikkan supaya tadi jaringan tumbuhnya di atas tulang itu bisa nutup kembali. Kalau enggak, berarti nutrisinya enggak ini. Kemudian ada pemeriksaan-pemeriksaan lagi, Bapak cek ini apa namanya albuminnya. Karena kebanyakan pasien nggak mau naik, albuminnya juga rendah. Kemudian leukositnya juga tinggi misalnya. Nah, itu dia tadi saya katakan faktor penghambat tadi. Jadi nanti Pak cek dulu semuanya, apakah ada faktor penghambat di situ? Keumumnya adalah memang banyak kita temui adalah nutrisinya buruk karena pasien dilarang makan oleh keluarganya. Jangan makan nasi, cuma dikasih ikan sama sayur sehingga energinya nggak terpenuhi gitu ya. Karbonya memang dibutuhkan tapi nggak boleh banyak memang, tapi pasiennya dibanyain vitamin-vitamin gitu ya untuk meningkatkan imunnya supaya imunnya lebih kokoh dan lebih kuat dalam mengatasinya, dalam menerima kondisi lukanya tersebut. Saran saya, Pak Mirza, cek dulu faktor penghambatnya yang memperburuk keadaannya, ya. Jangan-jangan nutrisinya nggak bagus setelah diamputasi, atau mungkin stres, Pak. Juga salah satu. Ya, psikososialnya stres salah satu faktor penghambat penyembuhan karena nggak ada lagi organnya, nggak lengkap organnya. Juga salah satu Pak. Kalau stres pasiennya berarti Bapak bantu edukasi dia. Kalau nutrisinya jelek juga bantu edukasi dia nutrisinya. Kalau faktor usia kita nggak bisa lakukan apa-apa karena memang semua sudah sistemnya sudah melemah. Paling kita hanya membantu naikkan vitaminnya supaya imunnya bertahan. Demikian Pak Mirza. Oke, baik. Terima kasih Ya, jawabannya, Mas silakan. Afrizal. Kita Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Irma Sardono. ya, Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya Pak, sedang salam. menangani kasus diabetik ulcer, sudah lebih dari 5 kali perawatan, lukanya tidak lebar dan baru grade 1, dan permukaan Ya, lukanya mengecil setelah beberapa kali perawatan, tapi warnanya pucat Pak. Terus lama-lama hmm. muncul kalus, mohon arahannya. Ini akan saya Ya, sampaikan. ini Bu Irma Sardono nih, ya alumni kita nih, alumni CCCA Medan nih.
Ya, Bu Irma Sardono bagus nih pertanyaannya Bu Irma. Nah, ini fotonya sudah kelihatan nih ada kalus ya. Kalau ada kalus berarti ada beban di tungkainya. Pasiennya harus kita support dengan alas kaki yang lembut. Ya, kondisi lukanya harus disupport dengan alas kaki yang lembut. Artinya pasien harus memakai sendal diabetes atau memakai sepatu diabetes. Supaya apa? Tekanan pada kakinya lebih ringan. Pakai atau menggunakan sepatu yang lembut atau menggunakan sendal yang lembut. Supaya apa? Tekanan pada kakinya berkurang. Bukan berarti nggak ada tekanan. Kalus ini muncul karena tekanannya tinggi pada kaki. Nah, di dalam rumah pun pasien diabetes ini harus menggunakan alas kaki. Enggak boleh lagi dia kaki telanjang. Ah, enggak boleh barefoot namanya, kaki telanjang ya. Kakinya harus dialasi menggunakan sendal yang lembut. Supaya apa? Menghindari tekanan ke lantai. Nah, ini Bu Irma. Kemudian kenapa pucat warnanya? Bisa saja nutrisi belum terpenuhi. Nah, Bu Irma nanti bantu cek HB-nya, hemoglobinnya, periksa darah rutinnya, ya lihat HB-nya berapa. Jangan-jangan HB-nya rendah karena nggak mau makan. Nah, contoh nih saya kasih contoh. Pasien kita di daerah, di kampung-kampung, Bu Irma, termasuk daerah saya nih di kampung saya itu dilarang dia makan banyak-banyak sama keluarganya. Tetapi nggak disupport dengan vitamin. Silakan larang makan nasi banyak-banyak, tapi support dia dengan vitamin yang lain yang tidak memberatkan sistem tubuhnya untuk naikkan glukosanya gitu ya. Vitamin-vitamin, vitamin C kan masih boleh gitu ya. Tapi jangan dikasih dexamethasone Bapak Ibu sekalian. Nah, jangan kasih nonsteroid. Nah, ini salah satu faktor penghambat luka diabetes itu cepat naik granulasi dan nutup. Salah satu obat kayak kita sebut tadi antibiotika, satu lagi ya jenis golongan nonsteroid seperti kayak apa namanya dexamethasone itu jangan dikasih pada orang dengan diabetes. Yang pertama tuh naikkan kadar gula darahnya, yang kedua menghambat sintesa kolagennya. Kolagennya ketutup, nggak mau naik dia, terhambat kolagennya. Nah, kadang kita di daerah kasih deksa supaya pasiennya nggak ngeluh denyut, nggak ngeluh apa. Jangan, karena itu menghambat sintesa kolagen. Sintesa kolagen terhambat, jaringan luka nggak mau naik. Kemudian, kalau tadi Bu Irma bilang ini kalus, kalus berarti Bu Irma nih pakai ini nanti pakai sendal diabetes pasiennya atau sepatu diabetes. Atau mungkin suruh dia tempa sepatu yang lembut ya. Nah, kalau warnanya pucat bisa tadi karena nutrisi yang nggak terpenuhi ya. Nah, mungkin itu Bu Irma. Demikian saya kembalikan ke Mbak Ulis lagi. Silakan Mbak Ulis. Siap. Terima kasih Nus Asrizal Ya. jawabannya untuk pertanyaan dari Bu Mm-mm. Irma. Selanjutnya kita ke pertanyaan Pak Fauzi. Izin bertanya Pak, bagaimana cara perawatan pasien dengan on HD dengan HD. osteoartritis Pak? Ya, pasien HD osteomyelitis itu pasti kalau yang sudah osteo kayak kita cerita tadi di atas yang kasus Pak Mosleudin pasti makin jelek kondisinya. Ini contoh nih ada pasien saya juga tuh yang kiriman Pak Poji juga itu. Ya, yang ke klinik itu kondisinya sangat buruk. Di awal kita pegang aja kondisinya sudah buruk. Ya, sudah kondisi buruk, udah itu perawatan yang nggak rutin ya. Perawatannya rutin, datang sehari, 2 minggu hilang, gitu-gitu. Jadi kita kesulitan. Kita paham memang ada beberapa kondisi memang pasiennya nggak punya biaya. Tapi kita kasih pun dengan bahan-bahan yang biasa juga nggak respon gitu ya. Dan pasien menolak amputasi. Ini yang jadi problem di kita pasien-pasien ini. Dan pasiennya datang, kondisinya sudah sangat buruk. Nah, kita rawat pasien HD, kondisinya sudah sangat buruk. Pasien datang sudah kondisi sendinya sudah lepas. Sendi kaki sudah lepas. Kemudian 2 kali rawat pasiennya menghilang, tak tahu kemana gitu. Ya memang kita paham karena biayanya pasien dengan osteo ini berat. Berat pasiennya dan pasien menolak amputasi. Jadi gimana pasien osteo? Ya memang harus dilepas ini kalau sudah osteo karena sendinya juga udah lepas tuh kasus yang Pak Poji kirim ke saya itu sendinya udah lepas pasiennya. Juga kita nggak bisa ngapa-ngapain dan kita rujuk juga ke pasiennya untuk ke bedah vaskuler. Pasiennya menolak. Pasiennya menolak untuk lakukan intervensi amputasi sampai lutut.
Itu kan pasiennya udah nggak respon lagi apapun yang kita kasih. Bisa saya katakan keterlambatan dalam proses penatalaksanaan infeksinya di awal. Jadi pasien HD dengan osteomilitis itu penanganannya harus betul-betul maksimal di awal. Ya, gold standarnya tuh di awal. Nggak bisa gold standar itu ketika sudah osteo. Nggak bisa kita apa-apain lagi. Ya, perlu diingat Bapak Ibu sekalian, karena juga saya banyak terima pasien HD dari rumah-rumah sakit lain. Karena problemnya adalah gold standarnya nggak dilakukan di awal. Kita udah tahu ini pasien HD. Pasti akan bermasalah di sirkulasi. Sudah bermasalah dengan diabetesnya, kental darahnya, dikasih pengencer darah, kemudian masuk HD lagi, kasih heparin, makin encer darah itu. Sedikit-sedikit pecah pembuluh darah. HB-nya ngedrop lagi, besok dapat lagi gitu. Jadi harus punya perawat HD dan dokter HD harus punya standar di ruang HD waktu penata laksanaan cuci darah pada pasien yang luka gitu. Jadi harus punya SOP khusus di HD-nya. Kalau kita SOP kita penata laksanaan perawatan luka ini pasien-pasien HD itu kita lihat dulu berapa banyak heparin yang diberikan. Nah, berapa banyak heparin yang diberikan pada saat on HD-nya? Berapa ribu unit, berapa ratus unit dikasih. Sementara pasiennya dengan kondisi luka yang lebar misalnya. Belum lagi obat pengencer darah di luar HD yang diberikan. Ini kan sudah double gitu ya. Ya maka pasien-pasien itu suka pecah pembuluh darahnya. Pembuluh darah pecah, kemudian HB-nya ngedrop lagi, besok transfusi lagi gitu ya, besok luka lagi. Dan memang kalau sudah on HD dengan osteomyelitis memang nggak bisa kita apa-apain, memang harus berakhir dengan amputasi. Tapi problemnya itu dilema ketika kita nganjurin pasiennya tuh amputasi ke hospital, pasien menolak. Nah ini pasien yang kita rawat nih Pak Poji menolak itu amputasi sampai hari ini. Jadi kita kesulitan yang pertama perawatan yang nggak rutin ya rutin ya kita paham juga karena biaya besar ya kita paham. Tapi kita juga nggak bisa ngasih yang asal-asalan. Dan saya pribadi merawat pasien HD ini nggak bisa ngasih barang yang ala kadarnya nggak mau saya. Ya, karena kenapa? Itu dilema beban tanggung jawab di saya kasih obat-obatan luka yang sederhana yang nggak banyak manfaatnya lagi pada pasien HD. Harusnya butuh ini kita kasih ini no respon sama aja. Mending dia harus berakhir dengan amputasi gitu. Karena kemarin pasiennya juga nggak mampu kita tawarkan ke hospital kembali untuk di amputasi dan kita jelasin kalau pasien ini butuh yang ini karena dia nggak mampu ya sudah kita rujuk dan akhirnya emang nggak kita rawat udah sampai 2 minggu kemudian datang lagi 2 hari lalu. Nah ini yang kadang membuat kita dilema. Jadi pasien on HD Pak Fauzi cek dulu ya. Dia makan pengencer darah, kemudian tambah lagi dengan heparin di hospitalnya, walaupun beberapa case itu nggak dikasih heparin pada on HD. Tapi kadang-kadang jadi masalah juga ketika on HD nggak dikasih heparin, nggak dikasih heparin, dari HD nggak bisa lama gitu ya nggak bisa lama karena risikonya nanti clotting pembuluh darahnya di uh, inlet outlet selangnya itu. Itu yang ini. Jadi Pak Koji itu kesimpulannya pasien on HD dengan osteomyelitis itu nggak bisa kita pertahankan karena memang harus berakhir dengan diamputasi memang. Nah, aliran darah sudah sangat-sangat buruk ya, sangat-sangat buruk. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Oke, baik terima kasih Nas Ya, Asrizal. Mudah-mudahan ya, menjawab pertanyaan dari Pak Fauzi. Selanjutnya ya. pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi diskusi dari Ibu Sri Hayani Nasution. Oh iya, Assalamualaikum baik. Pak, apa Hmm. boleh luka gangren dioles madu? Karena saya pernah lihat langsung pasien itu lukanya dioles madu. Ya, bagus nih pertanyaan Bu Sri Hayani. Bu Sri Hayani ini teman saya kuliah di Diploma 3 dulu ini. Beliau aktif sekali nih ikut seminar-seminar nih, luar biasa beliau nih. Ya, Bu Sri Hayani ya. Bu Sri Hayani, jadi kan Bu Sri Hayani, eh, madu itu pada luka itu dipakai sebagai enzimatik debridement namanya. Nah, di dunia perawatan luka, madu itu dipakai sebagai enzimatik debridement namanya. Madu ya kita pakai sebagai enzimatik debridement karena dia mengandung enzim, mengandung mineral, mengandung vitamin-vitamin gitu ya. Nah, dia sebagai enzimatik debridement namanya. Nah,
Bu Sri lihat lagi madunya kadarnya berapa. Nah, nggak sembarang madu juga bisa kita pakai. Nah, banyak madu orang jual ya, banyak dijual di pasaran yang katanya madunya ini bagus, tapi sebaiknya madu yang dipakai itu diperiksa dulu kadar madunya. Di mana periksanya? Di laboratorium farmasi. Kita tahu kadar madunya berapa. Kita tahu kadar airnya berapa. Kadang memang katanya madu asli, kadang-kadang sebagian madu itu dicampur dengan air tebu, kadang-kadang dicampur dengan air nira. Jadi keasliannya itu kadang-kadang masih dipertanyakan. Nah, beberapa kasus madu itu hasil riset itu dikatakan di madu Nusantara itu lebih bagus. Lebih bagus untuk dipakai pada proses perawatan luka, tentunya untuk tindakan enzimatik. Nah, enzimatik perawatan lukanya dipakai madu Nusantara. Nah, beberapa case kami uji madu Nusantaranya dengan beberapa jenis madu. Ternyata kadar madu Nusantara juga kadang-kadang nggak nyampe 80%. Nah, luka yang kadar madunya nggak nyampe 80% itu akan melambat proses perawatannya. Jadi kadar madunya di atas 80%. Nah, kemarin kita coba uji ada 4 madu yang kita uji di sini di Medan ya tempat saya kebetulan ya. Di tempat lain kita belum uji, tapi yang ada di tempat kita beredar di Medan saya sudah uji ada 4 jenis madu saya uji. Ada madu Nusantara, ini Nusantara merek ya, merek dagang Bapak Ibu ya. Ada madu amanah, ini berarti bukan jual madu juga nih ya. Ada madu amanah, ada madu apa tuh di apotik ya, lebah madu judulnya. Terus satu lagi apa lupa saya kemarin. Jadi dari 4 yang kita uji itu madu amanah yang kadarnya lebih tinggi. Yang beredar di sini di tempat saya. Mungkin tempat Bapak Ibu nanti boleh uji. Ya, kadar madu amanah lebih tinggi kadar 87% kadar madunya. Sisanya air. Sedangkan madu Nusantara 79%. Nah, jadi eh, kita pakai aja dia madu mana? Madu amanah karena kadarnya lebih tinggi. Nah, kebetulan saya periksa di laboratorium farmasi, kebetulan ada teman apoteker kita minta tolong periksakan berapa sehingga tidak mudarat pada pasien yang kita pakai. Jadi ke pasien memang betul-betul bermanfaat untuk lukanya, apalagi pasien-pasien tidak mampu gitu ya. Itu yang kita jabarkan untuk luka. Jadi boleh Bu Sri pakai madu, tapi tengok tadi ya madu tadi ya. Nah, yang di Medan Bu Sri, kan Bu Sri tinggal di Medan boleh pakai madu amanah tuh karena memang madu amanah udah kami uji. Kadarnya 87%. Nah, lebih tinggi dia. Bukan berarti jualan madu amanah ya. Enggak, silakan aja cari di apotik sudah banyak di apotik itu ya. Madu amanah, madu Nusantara itu yang kami uji itu amanahnya yang madu amanahnya lebih tinggi kadarnya. Sedang madu Nusantara cuma 79. 79 dalam teori dia katakan bahwasanya dalam hasil riset Ani for Wound Care itu di riset di Eropa, dia katakan kadar madu itu yang bagus untuk perawatan luka yang kadarnya di atas 80%. Nah, itu dia ya. Kadar madunya di atas 80%. Demikian Bu Sri Hayani, saya kembalikan ke Mbak Ulis untuk mandu. Baik, terima kasih Mas Asriza untuk jawaban yang sangat luar biasa dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Tadi pertanyaan Bu Sri Hayani sekaligus menutup sesi diskusi kita pada sore hari ini yang sangat luar biasa. Terima kasih Mas Asriza untuk Terima kasih jawaban-jawabannya. Mbak Ulis. Berikutnya, sebelum kita menutup sesi materi bersama Nas Asrizal, saya ingin mendengarkan closing statement dari Nas Asrizal untuk materi hari ini. Silakan, Nas. Baik, terima kasih Mbak Ulis ya. Closing statement dari saya hari ini, Bapak Ibu mulailah dari sekarang dengan pemikiran yang besar ya. Bapak Ibu bisa lakukan tindakan perawatan luka ini dengan baik. Terakhir, jangan lupa Bapak Ibu update terus pengetahuan Bapak Ibu supaya semakin terupdate, semakin ilmunya bertambah, semakin ilmunya berkembang dan semakin bermanfaat buat Ibu, Bapak, semakin bermanfaat buat pasien yang kita lakukan. Tentunya adalah seperti kita ketahui ya, bahwasanya hadis Nabi menyatakan bahwasanya orang yang baik itu bisa bermanfaat buat orang lain. Artinya orang yang berilmu bisa bermanfaat buat orang lain. Orang yang mampu membantu orang perawatan dengan baik itu artinya bermanfaat buat orang lain. Jadi lakukanlah itu. Itu closing statement saya. Lakukanlah itu. Update lah mulai dari sekarang. Jangan ketinggalan mengupdate ilmu. Ilmu berkembang terus, sangat dinamis.
dan tidak stasis, yang bikin stasis adalah kita, maka kembanginlah Bapak Ibu supaya terus berkembang keilmuannya. Demikian, Olis. Wah, luar Terima biasa. kasih. Terima kasih, Nurse Ya, Asriza. Kita beri aplaus ya, dulu nih yang sangat luar biasa untuk Nurse ya, Asrizal. Baik, ya, kita akan foto bersama. Bapak Ibu silahkan untuk buka ya. kameranya. Berikan senyum terbaik Bapak Ibu. Nah, oke. Kita tunggu dulu. Oke, Bapak Ibu siap-siap untuk buka kameranya terlebih dahulu. Saya lihat. Oke, siap. Foto bersama. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi Bapak Ibu boleh. Satu, dua, tiga.